kewenangan lokal berskala desa. Apa saja yang kewenangan lokal berskala desa? Jadi kewenangan lokal berskala desa ini ada 11 minimal. Ada pengelolaan tambatan perahu. Kalau kemudian wilayah Bapak Ibu sekalian tidak ada untuk fasilitas atau sarana ini, tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian pengelolaan pasar desa. Ini setiap desa memiliki pasar. Yang ketiga, pengelolaan tempat pemandian umum, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat, dan lain sebagainya ini. Embung desa, pengelolaan air minum berskala desa, pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian. Nah, sama antara poin A dan poin B, apabila kemudian masih diperlukan tambahan yang kira-kira ingin memberikan pelayanan lebih lanjut kepada warganya, maka Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan ke kepala desa untuk mengusulkan tambahan-tambahan itu ke pemerintah daerah kabupaten, yang kemudian dapat melakukan identifikasi. Nah, identifikasi bisa kemudian dibantu oleh Bapak Ibu pendamping. Bapak Ibu pendamping bisa memberikan usulan kepada kepala desa. Nah, dari kepala desa itu kemudian kepala desa bisa bersurat kepada pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah daerah kota untuk menentukan tambahan-tambahan kewenangan yang ingin dilakukan. Contohnya misalnya kewenangan yang berkaitan jaringan irigasi yang berskala desa misalnya. Di luar daripada ini misalnya bisa nggak? Karena di tempat saya ada yang namanya cagar budaya. Nah, kemudian dikonsultasikan apakah kemudian di dalam pemerintah daerah sudah ada yang namanya Perda Cagar Budaya, begitu. Kalau sudah ada, maka dilihat juga apakah diturunkan kembali ke peraturan daerah desa atau tidak, begitu. Jadi kadangkala kemudian kalau pemerintah daerah kabupatennya sedang menyusun itu, maka Anda sebagai pemerintah desa silahkan kemudian mengusulkan, Pak, minta dong kewenangan untuk kami, begitu, karena itu di lingkungan kami, begitu. Nah, alangkah indahnya kemudian kalau desa itu juga kemudian bisa menjaga, merawat dari cagar budaya. Atau kemudian ada kewenangan lokal berskala desa yang kemudian ditambah, contohnya untuk inklusi, desa inklusi misalnya. Nah, di situ kemudian ketika sudah ditetapkan, baru kita kemudian bisa menambahkan kewenangan ini, kita bisa masukkan unsur-unsur yang akan kita atur di situ melalui peraturan desa. Nah, ketika peraturan desa sudah dilakukan, sudah didok misalnya, maka dari anggaran desa, anggaran keuangan desa bisa dikucurkan atau dibuat sebagai pembiayaan kegiatan yang diamanahkan di dalam peraturan desa tersebut. Nah, setelah itu ketika sudah diidentifikasi dan inventarisasi, tentunya inventarisasi dan identifikasi itu bisa diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pendamping, kemudian ditetapkan dengan Perbub. Bapak Ibu sekalian, untuk membuat Perbub itu tidak sulit ya, gampang. Begitu juga membuat peraturan desa, gampang sekali ya. Cuman kita bisa mengerti. Kalau Anda kemudian baca PPT saya mungkin 1, 2, 3 kali gitu ya, insya Allah nanti bisa lebih mudah lah dalam memahami. Yang penting dipahami seperti ini. Nah, dari ini semua kemudian artinya bahwa kewenangan ini bisa ditambah asal kewenangan itu mampu kemudian Anda berikan. Nah, kewenangan yang di poin A ini yang berdasarkan hak asal usul ini juga bisa kemudian ditambahkan ketika Anda sanggup memberikan pelayanan tersebut, ya.